a tribal chief. And he was asked one day, "How did you learn to be a great leader?" And he responded that he would go with his father to tribal meetings. And he remembers two things when his father would meet with other elders. One, they would always sit in a circle. And two, his father was always the last to speak. You will be told your whole life that you need to learn to listen. I would say that you need to learn to be the last to speak. I see it in boardrooms every day of the week. Even people who consider themselves good leaders, who may actually be decent leaders, will walk into a room and say, "Here's the problem, here's what I think, but I'm interested in your opinion, let's go around the room." It's too late. The skill to hold your opinions to yourself until everyone has spoken does two things. One, it gives everybody else the feeling that they have been heard. It gives everyone else the ability to feel that they have contributed. And two, you get the benefit of hearing what everybody else has to think before you render your opinion. To keep your opinions to yourself. If you agree with somebody, don't nod yes. If you disagree with somebody, don't nod no. Simply sit there, take it all in, and the only thing you're allowed to do is ask questions so that you can understand what they mean and why they have the opinion that they have. You must understand from where they are speaking, why they have the opinion they have, not just what they are saying. And at the end, you will get your turn. Practice being the last to speak. That's what Nelson Mandela did. Number 5, my favorite one of all. True story. There was a former Undersecretary of Defense who was invited to give a speech at a large conference, about 1,000 people. And he was standing on the stage with his cup of coffee in a styrofoam cup. And he took a sip of his coffee and he smiled and he looked down at the coffee. And then he went off script. And he said, "You know, last year I spoke at this exact same conference. Last year I was still the undersecretary. And when I spoke here last year, they flew me here business class. And when I arrived at the airport, there was somebody waiting for me to take me to my hotel. And they took me to my hotel and they had already checked me in and they just took me up to my room. And the next morning I came downstairs and there was someone waiting in the lobby to greet me and they drove me to this here same venue and handed me a cup of coffee in a beautiful ceramic cup." He says, "I'm no longer the undersecretary. I flew here coach. I took a taxi to my hotel and I checked myself in. When I came down the lobby this morning, I took another taxi to this venue. And when I asked someone, 'Do you have any coffee?' he pointed to the coffee machine in the corner and I poured myself a cup of coffee into this here styrofoam cup." He says the lesson is, the ceramic cup was never meant for me. It was meant for the position I held. I deserved a styrofoam cup. Remember this. As you gain fame, as you gain fortune, as you gain position and seniority, people will treat you better. They will hold doors open for you. They will get you a cup of tea and coffee without you even asking. None of that stuff is meant for you. That stuff is meant for the position you hold. It is meant for the level that you have achieved of leader or success or whatever you want to call it. But you will always deserve a styrofoam cup. Remember that lesson of humility and gratitude. You can accept all the free stuff. You can accept all the perks. Absolutely, you can enjoy them. But just be grateful for them and know that they're not for you. Thank you very, very much, guys. Ya, selamat pagi Bu Chief. Silakan. Ya, izin Bu untuk presensi dulu Bu ya. Silakan. Recording is on. Oke, adik-adik mahasiswa silakan untuk melakukan presensi ya. Silakan dipindai ke debatangnya. Nanti untuk yang tidak bisa presensi akan kami presensi manual ya, melihat dari
jumlah partisipan yang hadir pada kolom partisipan. Dan diharapkan untuk adik-adik yang belum join, mohon diinfokan ya, karena di pagi ini kami akan menginformasikan daftar mahasiswa dan juga pembimbingnya seperti itu. Karena sudah ada hasil rekapnya tadi malam, jadi mungkin sekalian saja diinformasikan kepada adik-adik hari ini. Terima kasih. Untuk kelas A itu yang di atas ya, kelas B yang di bawah.
Ini sudah hadir semua ya. Masih ada beberapa sebetulnya yang belum. Masih ada beberapa. Iya. Kalau yang sudah daftar masih ada yang belum tercatat atau Sudah semua, Bu. Sudah semua. Harusnya sudah semua. oh, Di si akad sudah semua sih, Bu, sepertinya. yang itu yang daftar list tugas akhir, peminat tugas akhir, Pak? Ini tadi Pak Putu bilang masih ada 2 orang. Atau sudah masuk? Iya, Masih iya ada. Ibu, mereka sudah daftar. Tapi kan kami minta satu mahasiswa itu mengisi 5 bidang ya Bu. Iya, iya. Yang pertama ini, yang kedua, nah sampai kelima. Nah mereka hanya mengisi 1 bidang saja. Oh, Jadi oke, sampai oke. sekarang Jadi yang belum itu, dua, Pak. Belum. Ya, paham. bisa 92 ya, Pak tapi ya? kalaupun di 91 Mas. 91. Oke. Iya, Siap. mana yang double datanya. Oke, siap, Pak. Jadi hanya ada beberapa yang ngisi hanya 1 dan kemudian belum menjadi prioritas ya, Pak Putu ya. Di pilihan 1. Iya, jadi terpaksa mungkin mental ke belakang langsung itu. Oh gitu. Waduh, dia nggak mengisi ya soalnya ya. Baik, Pak Putu. Ya, mungkin saya izin share screen ya Bu untuk menampilkan silakan. data peminatan Bu ya. Silakan. Kita bandingkan dengan katanya bisa dicoret, bisa dicari maunya yang mana. Kalau dicoret kan sama aja nih, misalkan kita ambil data 3,2 ya, maksudnya 38 juga salah ya. Nanti data 4 ke data 3 agar mudah menjalani aja. Nanti data 4-nya 3,2 kali 10 pangkat 3 sama dengan K dikalikan. Nah, apakah sudah terlihat di layar? Mungkin saya zoom sedikit ya biar lebih. Sudah, Pak Putu, tapi mungkin belum terlihat. Nah, oke. Baik. Iya. Nah, Sudah, di Pak. sini ya oke. Jadi di sini dari 91 mahasiswa yang mengisi data, hanya 2 mahasiswa yang tidak lengkap isiannya. Jadi mohon maaf ya untuk Raymond dan Dina. Mereka hanya memilih bidang analitik namun tidak terpilih ya di bidang analitik. Jadi kami pun sebagai dosen tidak tahu ini mau ditempatkan di mana. Jadi mungkin Anda berdua berharap bisa ke biokim, ke organik, anor ataupun yang lain ya. Tapi karena Anda tidak mengisi pilihan 2 sampai dengan 5, ya jadi ini akan diletakkan di pilihan terakhir, yaitu di kimia fisik seperti itu. Karena untuk kimia fisik itu peminatnya cukup sedikit. Jadi mungkin saya perlihatkan rekap ya untuk masing-masing bidang. Jadi untuk secara data awal itu analitik ada 30 mahasiswa yang memilih. Di kedua ada biokim sebanyak 24 mahasiswa. Lalu ada organik 15 mahasiswa. Dilanjutkan anorganik 14 dan terakhir ada kimia fisik 8 mahasiswa. Nah, berdasarkan hasil pemilihan dosen ya, untuk bidang analitik itu jadi kami ada memplotkan 14 mahasiswa. Karena di sini ada Bu Leti dan Pak Alan ya. Pak Alan sedang tugas belajar, jadi beliau tetap akan membantu Bu Leti sehingga di sini ada jatah 14 mahasiswa untuk bidang analitik. Mungkin untuk filenya nanti akan saya kirimkan ke grup ya, ke adik-adik, bisa dilihat nanti. Lalu untuk bidang biokimia dan bidang lainnya itu rata 12 mahasiswa. Jadi untuk yang analitik ataupun biokimia ini murni dari mahasiswa yang memilih pilihan satunya adalah analitik atau biokimia. Sedangkan sisanya itu terlempar ke bidang lainnya. Ada di anorganik ataupun di organik seperti itu. Ini untuk yang anorganik Bu Demi. Ada 12 mahasiswa. Lalu Pak Alvin 12 mahasiswa juga. Lalu untuk organik sama juga ya, untuk Pak Awan ada 12 mahasiswa.
dan Pak Aris juga mahasiswa. Jadi dari anorganik hingga kimia fisik itu sudah campuran ya. Ada yang pilihan 1, pilihan 2, bahkan sampai dengan pilihan 5 seperti itu. Nah nanti mungkin untuk Raymond dan Dina ya bisa menghubungi saya untuk bidang kimia fisik, karena saya nggak tahu kalian akan ditempatkan kemana, karena kan jatah kami hanya 12 mahasiswa ya. Jadi satu orang akan dengan saya, satu orang lagi dengan Pak Ang seperti itu. Jadi untuk bidang komputasi itu hanya ada 5 mahasiswa yang kami plotkan seperti itu. Jika nanti ada yang ingin meminta filenya silahkan, akan saya share ke mahasiswa perwalian seperti itu, nanti akan diteruskan ke teman-teman 19. Mungkin sekian Bu Cip dari saya izin untuk stop share screen-nya Bu ya. Ya Pak, terima kasih. Iya, untuk Bu Cip mungkin bisa dilanjutkan Bu perkuliahannya seperti itu. Terima kasih Bu Cip. Baik Pak, terima kasih. Sebentar ini saya tadi belum. Apakah sudah terlihat? Sama saya masih gelap Ibu. Ya, sudah kelihatan? Belum? Masih gelap Ibu. Belum Gelap. ada yang terlihat. Iya, mungkin tempat yang lain adik-adik apakah sudah terlihat adik-adik? Saya coba kemarin hilang lagi. Sebentar saya coba lagi. Oke. Sekarang bagaimana? Masih gelap sih Bu, belum ada. Buat yang lain juga masih gelap. Kenapa ya? Sebentar. Apakah di tempat yang lain juga sama? Iya Bu, sama Bu. Sama. Apa ya? Bentar. Kok aneh? Saya keluar dulu dari ini ya. Dari GC dulu keluar. Sekarang bagaimana? Sudah Ibu. Udah. Sebentar, saya malah kehilangan. Oke, apakah berubah sekarang slide-nya? Sudah pindah slide-nya ke halaman? Sudah Bu. Baik. Ini dulu ya. Baik, oke. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan coba untuk membicarakan tentang bagaimana kita mengkoleksi data ya. Oke, kita akan lihat kembali, ini sekedar mengulang apa yang sudah pernah dibicarakan, yaitu di sini kita akan melihat untuk suatu analisis kuantitatif ya, karena kita bekerja kuantitatif semua saya kira di TA kimia ini ya. Maka kita akan melakukan eksperimen, kemudian melakukan observasi yang terkendali ya. Ini juga sesuatu yang tentunya ini terkait saja. Nah, untuk yang lain-lain ya kita tidak lakukan karena di sini ada survei. Nah, kalau survei kita masih bisa lakukan juga, yaitu survei literatur ya. Survei literatur untuk menambahkan atau untuk membandingkan data yang kita punya, yang kita dapatkan dari hasil penelitian ya. Yang lain ini tidak kita lakukan. Kemudian selanjutnya kita akan lihat ada cara mengkoleksi data ya dari tahap ke tahap ya.
Apa itu koleksi data atau pengumpulan data ya? Ini merupakan satu proses yang sistematik mengumpulkan data observasi dan juga bisa jadi yang kita lakukan ini bisa observasi yang tentunya ini terkait dengan tempat di mana kita melakukan eksperimen, misalnya pengambilan sampel ya, itu di mana dan apa saja yang menjadi hal-hal yang perlu kita perhatikan. Kemudian yang berikutnya adalah pengukuran. Nah, pengukuran ini bisa dilakukan dengan berbagai macam alat ukur yang kita pakai di laboratorium, apakah itu alat spektrofotometer atau alat-alat yang lainnya ya, di mana kita melakukan pengukuran besaran-besaran yang kita perlukan untuk mendapatkan hasil dari data yang kita kumpulkan ya. Kemudian kita akan khususkan pada tujuan akademik ya dari apa yang kita lakukan. Nah, kemudian dari sini kita lakukan koleksi data tadi yang akan kita peroleh datanya dari pengukuran atau dari hasil eksperimen yang kita lakukan. Nah, untuk mengumpulkan data dengan tepat, maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yaitu pertama adalah maksud dan tujuan dari penelitiannya sendiri itu harus jelas ya. Jelas mengapa? Ini untuk memudahkan kita menentukan data apa saja yang akan dikumpulkan ya. Seperti misalnya untuk mereka yang melakukan eksperimen bidang analitik misalnya untuk pengukuran katakanlah data-data analitik yang kita perlukan dari air yang akan kita periksa gitu ya. Maka di sini kita harus jelas dulu tujuannya apa. Kalau tujuannya itu misalnya tadi analitik air, menentukan kualitas air itu ditentukan oleh apa saja, apakah kita akan mengukur BOD, COD, atau juga akan mengukur endapan presipitat yang kekeruhan misalnya ya, kekeruhan air sungai misalnya dan sebagainya. Ini kita perlu tegaskan apa-apa saja yang kita perlukan, sekali lagi berdasarkan tujuan dari research kita. Nah, karena itu di awal tujuan itu harus sudah jelas dulu. Bagi mereka yang sudah memilih bidang-bidang sebagaimana yang tadi Pak Putu sampaikan, maka saya berharap sudah mulai melihat literatur-literatur apa yang terkait dengan topik penelitian yang akan Anda hadapi di semester yang akan datang, begitu ya. Lalu mengumpulkan literatur dan dari situ kita menentukan tujuan dari research yang Anda pilih itu apa, ya. Yang topiknya sudah ada, tentukan maksud dan tujuan penelitiannya, karena ada banyak kemungkinan kita lakukan dari suatu topik tertentu. Tentang air saja itu bisa bermacam-macam. Nah, tentu kita pilih, kita tetapkan satu dua hal yang menjadi tujuan dari eksperimen itu. Kita tegaskan. Lalu setelah itu kita akan mulai dengan mengambil data. Nah, data yang diperlukan data apa? Seperti yang saya katakan tadi, misalnya data tentang kualitas air. Nah, kualitas air tadi ditentukan oleh apa? Apakah oleh BOD-nya, COD-nya, kemudian kekeruhan airnya, lalu apa yang lain lagi, keberadaan zat-zat pengotor atau keberadaan zat-zat kimia yang bersifat racun dan sebagainya, itu perlu kita tetapkan. Dari situ kita akan lihat bagaimana macam dari data yang kita akan kumpulkan itu ya, macam-macamnya itu seperti apa, lalu berikutnya adalah prosedurnya. Kalau BOD COD tentu saja kita harus
mengambil sampelnya seperti apa, kemudian mengukurnya, kapan kita mengukurnya yang tepat gitu ya, di mana kita mengukurnya dan sebagainya. Kita masuk ke metode dan prosedur pengambilan sampel dan kemudian penyimpanannya juga. Ini penting untuk diketahui bahwa penyimpanan akan mempengaruhi atau tidak eksperimen yang akan kita lakukan, ya, itu akan bergantung pada macam dari sampel yang kita akan kerjakan berikutnya, ya. Jadi cara pengambilannya itu juga, misalnya tadi mengambil air kapan, di mana posisinya, kemudian penyimpanannya itu pada wadah yang seperti apa. Biasanya tentunya wadahnya kalau air itu diambil kemudian disimpan pada botol yang sudah steril ya. Kalau kita menginginkan data yang lebih akurat, maka tempat penyimpanan air tadi harus memenuhi syarat tertentu. Misalnya dia sudah tidak boleh ada cemaran-cemaran yang menempel pada wadah tersebut. Dengan demikian botolnya sudah disiapkan, sudah bersih, dan seterusnya. Kemudian setelah semuanya itu dikumpulkan, maksudnya sampelnya sudah ada, sudah disimpan dengan baik, kemudian berikutnya akan dilakukan eksperimennya, pengamatannya itu apa saja data yang akan diambil, lalu setelah itu proses data yang sudah diperoleh diproses dengan baik sesuai dengan tata cara pemrosesan data tersebut. Kalau kita ingin tahu ada tidaknya logam berat misalnya, maka sampelnya yang tadi sudah diambil tentu tidak langsung bisa kita ukur kadar logam beratnya, keberadaan logam beratnya diuji dengan analisis kualitatif, kemudian nanti jumlah yang terdapat di situ atau terlarut dalam air itu logam yang terdapat dalam air dapat dianalisis dengan instrumen HAS misalnya, spektroskopi serapan atom ya. Itu jadi proses datanya itu seperti apa. Nah, ini kita tetapkan sesuai dengan tujuan semula dari eksperimen ini. Ya, ini merupakan tahapan yang tidak bisa kita abaikan. Artinya, nanti saja. Yang penting airnya sudah kita dapat. Nah, terlambat kalau kita baru sadar tentang apa yang harusnya kita perhatikan ketika sampling sudah dilakukan, namun kita tidak memperhatikan ada hal-hal yang harus diikuti atau harus dipenuhi sebelum sampling itu dilakukan. Jadi pengambilan sampel tadi sekali lagi akan kita lakukan setelah kita tahu apa yang harus kita lakukan terhadap sampel yang akan kita ambil itu ya. Oke. Berikutnya kita bisa lihat di sini bahwa to collect high quality data that is relevant to your purposes, follow these 4 steps. Perhatikan 4 tahap yang harus diperhatikan agar data yang akan kita peroleh atau data yang akan kita ambil tadi dapat mempunyai mempunyai kualitas yang baik, dalam artian dapat memenuhi apa yang kita tuju dari eksperimen ini, gitu ya. Sekali lagi yang akan kita bahas di sini pertama adalah tujuan dari research-nya. Nanti semua mahasiswa di minggu berikutnya itu sudah mulai menetapkan topiknya apa, begitu ya. Jadi bicarakan dengan calon pembimbing topiknya apa. Bisa saja topik itu nanti ada perubahan sedikit pada saat eksperimen di semester 1, semester depan, semester 7. Bisa juga dia tetap seperti itu, tapi yang jelas bahwa topik itu sudah ada,
akan membantu saudara mulai mengumpulkan data, ya, mulai mengumpulkan maksud saya ini artikel-artikel terkait dengan research yang akan dilakukan. Nah, kalau sudah membaca artikel-artikel tersebut, maka saudara bisa menentukan apa yang akan saudara dapatkan atau yang ingin saudara peroleh dari research tersebut. Nah, itu kita masuk ke sini. Jadi penentuan maksud dan tujuan eksperimen baru akan bisa kita lakukan setelah kita melakukan pengumpulan literaturnya, membaca literaturnya, kemudian melihat celah-celah di mana kita bisa melakukan penelitian untuk menutupi celah-celah tersebut, atau kita bisa mengisi kekosongan yang belum ada, atau ditujukan untuk melihat apakah prosedur yang ada itu bisa kita kerjakan dan mendapatkan hasil yang serupa gitu. Yaitu tujuan bisa macam-macam, tapi sekali lagi itu harus ada. Nah, kemudian berikutnya tentang bagaimana metode mendapatkan data, ini juga suatu hal yang perlu kita pelajari lagi. Dari sekian macam metode mana yang paling memungkinkan untuk kita lakukan dengan baik sehingga sampai pada akhir penelitian semuanya bisa kita selesaikan, begitu ya. Jadi tidak ngawang-ngawang kita mau melakukan hal-hal yang sangat luar biasa tapi kondisi yang ada tidak memungkinkan untuk itu. Karena itu sekali lagi metode yang Anda pakai nantinya disesuaikan dengan kondisi yang ada. Tentu saja kalau ada yang masih bisa diusahakan lebih baik daripada yang ada, itu bisa dilakukan, ya. Jadi itu contohnya saja, misalnya kalau mau melakukan eksperimen organik bahan alam misalnya, mengambil sampelnya dari katakanlah biota yang tumbuh di tepi sungai apa yang Anda pilih begitu ya, maka koleksi sampelnya itu harus diperhatikan baik-baik apa saja yang harus dilakukan. Kalau misalnya mau diambil dari tumbuhan di darat, nah tumbuhannya itu apa, bagian mana yang akan diambil, dan kemudian katakanlah bagian daun mana, daun itu kan ada daun yang sudah tua, daun yang sudah gugur, atau daun yang masih muda yaitu pucuk daun. Nah, itu sesuatu yang harus diperhatikan di dalam melakukan pengambilan sampelnya ya. Kemudian berikutnya data yang akan diambil itu apa saja, katakanlah kandungan-kandungan kimiawinya, maka tentunya kita harus melakukan isolasi, bagaimana cara melakukan isolasi yang tepat, kemudian bagaimana cara menguji secara kualitatif, ya, mengetahui secara kualitatif senyawa apa saja, golongan senyawa apa saja yang ada di sampel tersebut, ya. Nah, itu juga harus sudah disiapkan. Dengan demikian tidak on the spot semuanya dicari, udah ada belum ya reaksi-reaksinya dan sebagainya, tidak bisa begitu, karena itu bisa jadi nantinya kita akan terburu-buru dan tidak sistematis kerjanya. Oke ya, jadi prosedur mendapatkan datanya itu juga sekali lagi harus dituliskan, dan semuanya itu dituliskan di buku kerja yang semua mahasiswa penelitian tugas akhir harus punya buku kerja. Buku kerja itu tidak boleh bersih, tidak ada tulisan baru nanti kalau sudah sempat nulis ditulis, tidak. Buku kerja itu bisa berisi coretan-coretan apa yang terjadi ketika eksperimen dilakukan, ya, penelitian dilakukan sejalan dengan apa yang saudara lakukan, di situ dituliskan hasilnya seperti apa, pengamatan saudara seperti apa, semuanya dituliskan di buku tersebut.
Nah, coretan tadi adalah coretan-coretan yang Anda buat dengan cara masing-masing, tapi catatannya adalah semuanya harus bisa Anda baca. Jangan coret-coret lalu ini tadi apa ya, begitu ya. Karena itu harus dibuat dulu kerangka dari isian yang akan saudara jawab dengan eksperimen yang sudah lakukan gitu ya. Ditulis dulu di situ perkiraan yang akan didapatkan nanti apa saja ya. Jadi bagaimana mengumpulkan datanya tadi, caranya sekali lagi harus disiapkan baik-baik. Nah, untuk itu silahkan buat rancangannya ya, rancangan untuk mendapatkan data tersebut, lalu diskusikan dengan pembimbing ya, diskusikan dengan pembimbing. Dan kalau sudah disetujui, maka Anda bisa mulai bekerja, mulai dari tadi ya, pengumpulan data, pengumpulan sampel sampai kemudian pengumpulan data. Oke. Yang pertama untuk menentukan tujuan dari penelitian saudara ya. Ya, kita buat suatu kalimat yang menunjukkan tujuan dari eksperimen ya. Kalimat tadi bukan kata ya, bukan hanya 1-2 kata, tetapi kita rumuskan dalam sebuah kalimat yang menggambarkan tujuan dari eksperimen kita itu apa, gitu ya. Dengan demikian, maka kita bisa lihat dari kalimat tersebut bisa kita interpretasikan lagi bahwa nantinya kita memerlukan data apa saja gitu ya. Kemudian kalau sudah kita buat tadi tujuan penelitian, lalu pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab oleh eksperimen yang Anda lakukan ya, dijawab dalam bentuk data, maka yang berikutnya kita akan lihat data tadi, data kuantitatif atau kualitatif ya. Tentunya kebanyakan dari kita akan melakukan analisis kuantitatif ya, jadi datanya adalah data kuantitatif. Kemudian sekali lagi kalau itu menyangkut hal-hal yang terkait dengan keboleh-ulangan, tentunya kita membutuhkan metode statistik ya, metode statistik yang tepat untuk eksperimen yang dilakukan. Dengan demikian maka kita bisa mendapatkan data yang valid gitu ya. Kualitatif data sementara kalau saudara perlukan ya saudara bisa nyatakan data kualitatif apa saja yang perlu saudara kumpulkan begitu ya dari eksperimen yang dilakukan. Siapa tahu nanti data kualitatif ini juga diperlukan ya, silahkan catat lalu nanti kita lihat dari data kualitatif itu apakah ada hal yang menunjang hasil eksperimen ketika sudah kita analisis ya. Nah, ada kalanya suatu eksperimen itu atau suatu penelitian itu dilaksanakan untuk membuktikan atau menguji suatu hipotesis ya. Ada hipotesis yang dibuat setelah membaca literatur yang tidak lain berisi dari eksperimen-eksperimen yang sudah dilaksanakan lebih dulu oleh para peneliti, maka kita bisa melihat, kita bisa menarik hipotesis dari situ. Apa saja hipotesisnya ya, itu bisa macam-macam tergantung ya, tergantung dari jenis penelitiannya. Salah satu contoh misalnya hipotesis dari suatu ini ya, ada obat malaria misalnya, obat malaria yang itu merupakan senyawa bukan kina ya, senyawa bukan kinin, obat malaria baru. Nah, obat malaria baru itu berupa peptida siklik ya, berupa peptida siklik. Nah, kemudian pertanyaannya adalah apakah harus asam-asam amino tertentu yang membentuk peptida siklik itu
Nah, ini kemudian dilihat dari apa yang sudah dilakukan pendahulu, ditemukan bahwa peptida siklik yang berhasil digunakan untuk mengobati malaria itu adalah peptida siklik 6. Nah, apakah 6 asam amino yang membentuk siklik itu tertentu, ataukah ada catatan-catatan khusus mengenai asam amino pembentuk peptida tadi misalnya? Nah, di situ kita lakukan suatu perkiraan dan kemudian dibuat suatu hipotesis bahwa peptida siklik 6 yang disintesis dan mempunyai ciri serupa dengan peptida siklik yang sudah diketahui aktif akan mempunyai aktivitas yang serupa, misalnya seperti itu. Untuk membuktikannya maka kita membuat berbagai macam peptida siklik 6. Contohnya seperti itu. Ini terkait dengan apa? Bisa terkait dengan organik dan sekaligus juga dengan biokimianya ya, untuk mengetahui aktivitas dari senyawa yang kita buat untuk tujuan pengobatan malaria. Itu misalnya yang eksperimennya akan dilakukan di laboratorium seperti itu. Misalnya seperti itu ya. Nah, yang lain bisa kita buat hipotesisnya sesuai dengan sekali lagi topik dari penelitiannya, kemudian tujuan dari penelitiannya itu membuktikan ada suatu hipotesis yang akan kita buktikan. Silakan itu dinyatakan di dalam tujuan penelitian ya. Jadi, hipotesisnya apa dan kemudian itu yang akan dibuktikan. Benar atau salah hipotesis tersebut, hasil penelitian akan membuktikannya gitu ya. Itu dari yang tadi saya ambil sebagai contoh. Kemudian nanti saudara bisa buat sendiri merancang suatu penelitian, kemudian nanti di situ apa yang akan Anda yang ingin Anda peroleh, apakah akan membuktikan suatu hipotesis atau akan mencari bahwa suatu senyawa itu ada di dalam suatu tumbuhan dan kemudian senyawa itu dihipotesiskan ada dalam tumbuhan tersebut karena tumbuhan tadi termasuk golongan dari tanaman-tanaman yang menghasilkan senyawa terpen misalnya atau alkaloid seperti itu ya. Oke, nah itu sekali lagi semuanya itu harus dipelajari dengan baik, karena itu banyaklah membaca terkait dengan penelitian atau topik penelitian yang Anda ambil gitu ya. Oke. Ya, di sini ada beberapa contoh data atau riset-riset yang sifatnya kuantitatif dan kualitatif, tapi mungkin ini lebih ke sosial ya. Nah, saya kira tadi sudah saya sampaikan satu contoh untuk kimia itu seperti apa, jadi 1-2 contoh ya, bisa nanti dikembangkan sendiri. Oke, nah sekarang berdasarkan data yang dikumpulkan, metode mana yang cocok untuk melakukan koleksi data tersebut ya. Dan kemudian yang berikutnya tentunya desain dari experimental research atau desain dari penelitiannya akan seperti apa ya, percobaannya itu akan berjalan seperti apa. Nah, ini penting sekali untuk ditetapkan, karena itu ada bagan atau alur kerja penelitian yang akan Anda lakukan sampai dengan hasil akhir diperoleh. Jadi tahap awalnya, tahap berikutnya apa, sampai yang akhirnya itu apa, termasuk di dalamnya bagaimana proses pemurnian kalau itu harus kita lakukan ya.
karena eksperimen itu biasanya hasilnya kan tidak murni, bagaimana memurnikannya. Juga kalau misalnya yieldnya selama eksperimen itu dilakukan ternyata hasilnya itu persentase yieldnya kecil, lalu apa yang harus dilakukan, apa yang direncanakan akan dilakukan juga dituliskan, digambarkan di dalam alur kerja yang akan Anda lakukan. Ya, kita akan lihat di sini bagaimana mengumpulkan data ini. Saya ambil contoh yang eksperimen ya. Metodenya adalah eksperimen. Jadi ini yang biasa kita lakukan di kimia, kecuali yang untuk ini ya, yang teoretik. Yang teoretik tentunya ini ada survei literatur yang kita perlukan untuk bisa mendapatkan data yang kita inginkan ya. Oke, eksperimen ini tergantung dari apa yang akan kita lakukan. Kalau itu berkaitan dengan bidang kimia seperti yang tadi sudah saya sebutkan, tentu kita harus menentukan apa saja yang akan kita kumpulkan, dan kemudian berikutnya bagaimana melaksanakan eksperimen untuk sampai pada hasil akhir ya. Nah, dalam hal ini sekali lagi apa yang harus kita perhatikan di dalam setiap proses eksperimen kita menggunakan alat, maka perhatikan tentang tata cara penggunaan alat. Menggunakan zat, berbagai macam zat yang kita pakai harus kita ketahui bagaimana sifatnya, bagaimana menyimpannya, bagaimana mengambilnya dari tempat penyimpanan, misalnya disimpan di dalam botol gelap, mengambilnya pakai syringe atau pakai jarum suntik itu, atau mengambilnya itu bisa karena padatan bisa menggunakan sendok. Sendoknya apakah sendok plastik, apakah sendok dari logam. Ada yang tidak boleh diambil dengan logam karena dia akan bereaksi dengan logam misalnya begitu ya. Nah, itu perlu diperhatikan baik-baik. Ini yang seringkali mahasiswa tidak mempedulikannya begitu. Jadi kan bisa aja diambil pakai sembarang sendok ya. Jangan lupa bahwa bahan sendok tersebut ada yang dapat bereaksi dengan material-material kimiawi yang akan kita pakai ya, senyawa-senyawa yang akan kita pakai. Sebagai contoh misalnya kalau kita ngambil HCl gitu ya, kita ngambil HCl dengan ngambil titanium tetrafluoride misalnya TiCl4, ini berbeda ya. HCl ini relatif ya, kalau pekat berarti kita harus mengambilnya di dalam ruang asam, mengambil dengan pipet yang pipet dari kaca tentunya. Kemudian kalau TiCl4, nah ini perhatikan bahwa ini sangat mudah bereaksi dengan air begitu ya. Jadi ini harap kita perhatikan untuk tidak menggunakan perangkat yang basah, dan juga bereaksi dengan logam karena ini oksidator ya, oksidator yang kuat. Jadi nanti perhatikan baik-baik, selain dia juga suatu asam yang kuat ya. Nah, itu kita sekali lagi pelajari dulu MSDS-nya ya. Jadi dalam hal ini kita perhatikan MSDS. MSDS ini apa? Coba nanti cari singkatannya. Ini datasheet DS tuh. MSDS-nya seperti apa? Nah, ini perhatikan bahwa setiap mahasiswa yang melakukan penelitian untuk tugas akhir wajib mengetahui MSDS dari setiap senyawa yang kita gunakan, khususnya senyawa-senyawa yang berbahaya gitu ya. Itu tolong diperhatikan baik-baik. Ya, sekali lagi desain eksperimen itu merupakan suatu yang sangat penting, jadi perhatikan ini. Kemudian sekali lagi apa yang akan Anda amati, Anda ukur, itu semuanya adalah sesuatu yang
kita inginkan ya, variabel-variabel apa saja yang perlu kita perhatikan di dalam melaksanakan tahapan-tahapan dalam pengambilan data ya, pengambilan data. Untuk senyawa-senyawa yang higroskopis misalnya, ya kita harus mengambil datanya, tempat kita ngambil datanya itu harus kering misalnya, atau untuk yang mudah terbakar ya kita harus lakukan di ruang yang tidak ada api begitu ya, dan sebagainya. Jadi itu hal-hal yang perlu diperhatikan. Sekali lagi, untuk itu kita perlu tahu sifat-sifat kimianya melalui MSCS dari senyawa yang bersangkutan. Kalau tentang alkohol kita udah tahu lah ya, air, alkohol yang sudah biasa dipakai untuk pelarut, ya mungkin saudara sudah tahulah masing-masing sifatnya seperti apa. Ya, kemudian ini operasionalnya, operationalization, apa ini yang dimaksudkan? Yaitu mengubah dari abstrak, konsep-konsep abstrak ya, menjadi hal-hal yang bisa diamati secara terukur ya. Jadi pengamatan bisa kita lakukan secara terukur, kemudian kita sekali lagi menyiapkan hal-hal apa saja yang perlu kita perhatikan. Kalau saudara menggunakan, katakanlah metode spektrofotometri untuk katakanlah visible ya, untuk senyawa-senyawa yang berwarna, maka sudah menggunakan spektronik 20 misalnya. Dalam penggunaan spektronik 20 itu perlu apa saja yang sudah perhatikan, bagaimana mengoperasikan alat spektronik tadi, dan perlu diperhatikan data apa saja. Misalnya dalam hal ini setiap kali pengukuran kita membutuhkan apa yang dinamakan pengukuran blanko ya, jadi kita butuhkan blanko, kita buat blanko, baru kemudian kita lakukan pengukuran misalnya begitu. Mengapa harus pakai blanko? Nah ini kita gunakan untuk mendapatkan titik nol dari absorban sama dengan nol, sehingga nantinya itu bisa kita dapatkan data yang akurat gitu ya. Oke, itu. Nah, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Saya kira bisa dipahami ya tadi ya, tahapan-tahapan itu. Kemudian tentang sampling. Nah, samplingnya sekali lagi, kalau itu menyangkut katakanlah sampling biota yang terdapat di dalam air, maka saudara perlu memperhatikan misalnya bagaimana suhu di tempat kita ambil sampel tadi. Airnya itu berapa suhunya, apakah panas, dingin, atau hangat, itu harus dicatat. Kemudian ketika sampling dilakukan, apa saja yang harus diperhatikan lagi, misalnya apakah cuacanya sedang mendung, apakah cuacanya cerah, dan sebagainya. Itu perlu dilihat dengan baik dan kemudian dicatat semuanya dengan lengkap ya. Kemudian nanti kalau melakukan sampling ulang, maka saudara perlu memperhatikan apa yang sebelumnya sudah saudara perhatikan, sudah saudara catat, sekarang dicatat lagi, apakah kondisinya masih sama atau tidak. Itu semuanya ada dalam catatan saudara ketika melakukan sampling ya. Oke, ini tentunya tergantung eksperimennya seperti apa. Kalau misalnya mengambil katakanlah bahan alam, kembali lagi bahan alam, contohnya mengambil daun, maka daun dari suatu tanaman itu tanamannya mestinya tanaman yang sama ya, tanaman yang sama agar tidak terjadi perbedaan akibat dari tumbuhannya itu tumbuh di tempat yang berbeda, yang kemudian mempengaruhi kandungan-kandungan kimiawi
yang terkandung di dalam daun atau sampel yang akan kita ambil gitu ya. Kecuali kalau kita mau membandingkan katakanlah daun sirsak yang tumbuh di Lampung dan tumbuh di Bandung. Nah, kalau itu lain lagi, tujuannya juga berbeda ya. Jadi itu sesuatu yang sekali lagi Zara perhatikan berdasarkan tujuan dari eksperimen yang Zara kerjakan ya. Nah, apa itu koleksi data? Sekali lagi adalah proses yang sistematik di mana pengamatan atau pengukuran yang dihasilkan itu akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah dibuat setelah kita menentukan apa yang menjadi tujuan, maksud dan tujuan percobaan atau penelitian yang kita lakukan. Ya, berikutnya standarisasi. Oke, di sini kita akan lihat bahwa pada penelitian untuk kimia mungkin tidak dilakukan suatu pengambilan bermacam-macam data begitu, tetapi kita ambil data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam hal ini penelitian S1 ya, S1. Jadi tujuannya sampai mana itu tidak harus hasilnya itu merupakan hal-hal yang baru. Bisa saja merupakan pengulangan atau juga mungkin sesuatu yang baru saudara dapatkan. Tidak masalah ya untuk S1. Oke, kemudian yang berikutnya tentunya dalam setiap tahapan eksperimen itu sekali lagi mengikuti apa yang sudah direncanakan dalam alur eksperimen yang akan dikerjakan ya. Kemudian yang berikutnya adalah kita inginkan agar data yang kita peroleh tadi adalah data yang valid begitu, yang bisa kalau dilakukan pengulangan akan mendapatkan data yang sama begitu ya. Harapannya seperti itu. Kalau tidak, lalu apa yang harus dilakukan? Tentunya melihat kembali apakah memang ada yang berbeda ketika kita melakukan eksperimen yang pertama dengan eksperimen yang berikutnya. Kalau ada, nah mungkin penyebabnya hal tersebut, atau kalau sama prosedurnya tetapi hasilnya berbeda-beda setiap kali melakukan eksperimen, maka kita perlu tinjau kembali apakah ada yang harus diperbaiki dalam prosedur atau tahapan-tahapan kerjanya ya. Itu, atau mungkin ada variabel yang tadinya tidak kita anggap sebagai variabel tidak tetap, ternyata dia merupakan suatu hal yang menentukan, katakanlah tadi umur dari sampelnya. Misalnya itu kita dapatkan apakah itu daun muda, daun tua ya, atau daun yang sudah gugur. Itu akan berbeda-beda kandungan kimianya. Ya bisa jadi beda, bisa jadi tidak, tapi umumnya itu berbeda karena umur daun tadi akan menentukan metabolit sekundernya itu, kandungan metabolit sekundernya bisa berbeda kadar, bisa pula berbeda senyawa, jenis senyawanya. Oke, jadi untuk pengumpulan data sekali lagi harus kita siapkan dulu apa yang akan dilakukan, data apa yang akan dikumpulkan. Data tadi akan dikumpulkan dalam bentuk tabel atau dalam bentuk narasi atau ya, itu harus ditetapkan dengan baik. Kalau sudah, nanti saudara bisa masukkan ke dalam tabel yang sudah disiapkan. Misalnya kalau kita inginkan data tadi, tabel tadi meliputi apa? Misalnya pengaruh suhu terhadap absorbansi dari suatu larutan ya, larutan yang kita periksa. Recording has stopped.
Ya itu bisa macam-macam lah. Jadi bergantung pada eksperimen yang akan dilakukan itu apa. Saya tidak bisa katakan secara rinci satu persatu. Kalau mau kita ambil kembali tadi analitik misalnya, ya absorbansi itu hubungannya dengan konsentrasi seperti apa, maka kita perlu lihat data tabelnya kita buat konsentrasi dan kemudian absorbansi. Lalu dari situ nanti kita bisa olah datanya dengan baik. Tapi kalau tidak kita siapkan, maka kita akan menuliskannya juga bisa jadi acak-acakan gitu. Artinya tidak beraturan sehingga menyulitkan kita dalam mengolah data tadi dan menarik kesimpulan. Ya. You can prevent loss of data by having an organization system that is routinely picked up. Jadi itu harus ada backup-nya ya, supaya tidak ada yang hilang. Tidak ada yang hilang atau tidak ada yang lepas dari pengamatan. Yang harusnya secara amati tidak secara amati, itu namanya ada kehilangan juga di situ ya. Nah, mengumpulkan data ini sekali lagi bergantung apa yang secara periksa, analisis yang dilakukan itu sekali lagi analisis kualitatif atau kuantitatif, tergantung dari apa yang sedang saudara lakukan sesuai dengan rancangan percobaan yang saudara buat. Ya, jika Anda mendapatkan data kuantitatif ya, maka dapat diuji apa yang disebut reliability dan validity, validitas dan keterkaitan dari data yang ada itu ya. Ya, kita akan lihat perbedaan antara dua kata ini, dua istilah, yaitu reliability dan validity. Reliability, keboleh-ulangan ini ya, refers to the consistency of a measure, whether the result can be reproduced under the same condition. Yang tadi saya katakan bahwa kalau kita melakukan beberapa eksperimen untuk menguji keboleh-ulangannya, maka keboleh-ulangan tadi akan dilihat dari hasil eksperimennya, apakah ada kesesuaian, reliability, kesesuaian dengan eksperimen yang sebelumnya. Jadi kalau ternyata tidak ada kesesuaian, pasti ada sesuatu yang perlu kita perbaiki, begitu ya. Nah, di situ sekali lagi ini penting untuk kita perhatikan betul. Contoh aja dalam isolasi, kalau kita menggunakan pelarut yang berbeda, pastinya akan berbeda pula hasil isolasinya, begitu ya. Nah, tentu untuk ini ya kita harus perhatikan apa yang kita gunakan sebagai pelarut di satu eksperimen ke eksperimen yang berikutnya. Kalau diubah itu harus dicatat dengan baik, dan kemudian efeknya apa itu juga akan dapat kita peroleh dari pengolahan data yang kita punya. Validity atau validitas refers to the accuracy of a measure. Jadi ini terkait dengan ketelitian dari suatu pengukuran ya. Apakah eksperimen ini valid atau tidak? Saya sudah tahu yang valid itu yang bagaimana, yang tidak itu bagaimana ya. Di dalam hal ini sekali lagi dua istilah tadi, kesesuaian dan keakuratan dari eksperimen itu menjadi sesuatu yang menentukan kualitas penelitian itu ya. Ya, ini ada pertanyaan yang sering kali diajukan, apa yang dimaksud dengan koleksi data? Ya, ini tadi sudah dikatakan bahwa koleksi data adalah suatu proses yang sistematik di mana kita mengumpulkan data hasil penelitian dan pengukuran ya yang kita lakukan, kemudian menggabungkannya dan kemudian mendapatkan sesuatu dari situ ya.
Oke, konteksnya tentu dalam hal ini konteks akademik ya bagi kita, karena kita melakukan eksperimen yang terkait dengan bidang kimia, apakah itu nanti kimianya yang bersifat jenis maksud saya masuk dalam kimia organik, anorganik atau bidang-bidang yang lain tidak masalah. Kemudian juga pada dasarnya kita ingin mendapatkan sesuatu yang akan terkait dengan keilmuan yang sedang kita kaji gitu ya, keilmuan biokimia ataukah analitik, anorganik ya dan sebagainya. Nah, ya ini definisi tentang operasionalisasi tadi. Kita lihat ada variabel apa saja yang perlu kita perhatikan dan sebagainya. Ini sesuatu yang sudah berulang kali selalu saya ingatkan bahwa untuk itu kita memerlukan sekali lagi pengetahuan yang baik tentang hal apa saja yang perlu kita perhatikan di dalam melakukan pengambilan data itu ya. Pengambilan data sekali lagi di lapangan atau di laboratorium bergantung pada jenis eksperimennya. Demikian pula untuk yang bekerja dengan teknik komputasi ya, maka tentunya diperlukan apa saja, termasuk software mana yang bisa digunakan dan sebagainya, itu kita harus tahu persis ya. Itu yang harus kita lakukan. Lalu dari eksperimen yang saya lakukan, data apa saja yang saya perlukan dan akan saya ambil untuk bisa kemudian dianalisis dan kemudian ditarik suatu kesimpulan ya. Oke, saya ingin secara melakukan suatu pengumpulan data yang terkait dengan minat penelitian sejarah ya. Jadi misalnya saya berminat untuk bidang apa? Katakanlah biokimia begitu ya. Lalu tentang apanya? Biokimianya pangan katanya. Pangannya apa? Berkaitan dengan penentuan nilai gizi tempe misalnya ya. Nilai gizi tempe. Nah, tempenya tempe yang dari yang mana? Tempe itu ada macam-macam. Misalnya tempe kedelai ya, yang raginya itu apa begitu ya. Nah, itu datanya kita kumpulkan di situ. Pertama tempenya tadi, tempe kedelai. Lalu yang kedua itu dibuatnya di mana, pada suhu berapa. Kemudian yang berikutnya apa yang akan diukur. Nilai gizi tadi terkait dengan apa? Kandungan protein misalnya. Terus apalagi yang lain. Nah, datanya itu dikumpulkan sesuai dengan, sekali lagi, tujuan semula dari eksperimen ini adalah menentukan nilai gizi. Nah, nilai gizi itu tentunya ada acuannya. Acuannya nilai gizi dari tempe yang akan kita periksa itu apa saja yang harus kita perhatikan. Mungkin kandungan mineralnya ada, kandungan protein, kandungan mineral, kandungan apalagi yang berikutnya. Asam amino yang sederhananya barangkali ya dan sebagainya. Nah, silahkan mencoba dengan cara topik itu ada. Topiknya silahkan pilih sesuai dengan minat saudara. Dari yang saya sudah baca itu yang lalu, topik-topiknya ya ada yang sudah menjurus, ada yang masih ngawang-ngawang, belum jelas. Nah, saya minta di sini masing-masing ambillah satu topik terkait dengan bidang yang Anda inginkan atau yang tadi sudah dibuat tabelnya gitu, agar mendekat ke keadaan nyatanya di mana nanti saudara akan membuat proposal penelitian gitu ya. Kemudian data apa saja yang ingin diperoleh, nah itu dituliskan di situ semuanya.
Mungkin kalau hari ini dituliskan baru ada 2 data, berikutnya dua data yang ingin dikumpulkan, lalu berikutnya ternyata terpikir ada hal yang lain lagi, kumpulkan lagi. Jadi nanti dalam jangka 1 minggu, ya 1 minggu, saudara udah dapat ada berapa macam data yang ingin saudara ambil, dan kemudian berikutnya nanti kita akan lihat bagaimana cara memperoleh data tersebut, ya tekniknya. Bagaimana memperoleh data itu tergantung dari apa yang ingin kita lakukan, ya. Sekali lagi tadi kalau saya ambil tempe misalnya, ingin dilakukan apa lagi gitu, kematangan tempe apakah menentukan nilai gizinya. Nah itu juga tempe yang matang, kemudian yang sudah kelewat matang, sampai dengan tempe yang masih suka dikonsumsi, yaitu kalau orang Jawa bilang tempe bosok gitu ya, tempe yang sudah sangat matang, sudah kelewat matang ya, kelewat matang. Nah itu mempunyai perbedaan komposisi kimianya gitu ya. Nah komposisi kimia nanti akan menentukan nilai gizi dari tempe tersebut. Misalnya itu yang kita ambil sebagai satu contoh gitu ya. Satu contoh di mana kita ingin tahu dan kemudian kita buat penelitian gitu gambarannya ya. Yang lain lagi ada yang waktu saya minta untuk membuat penelitian itu mempunyai judul dan kemudian berikutnya apa yang akan dicari, mengapa melakukan penelitian itu. Ada yang terkait dengan misalnya kandungan cemaran pada air sungai Wai, apa itu yang di Lampung itu ya. Nah itu tentu datanya lain lagi, yang akan dikumpulkan itu apa saja gitu ya. Nah tentu saja kalau yang akan diteliti itu adalah kualitas air dekat pabrik-pabrik yang akan merupakan tempat pembuangan dari limbah pabrik. Nah, kita perlu perhatikan di situ ya. Pabriknya itu pabrik apa? Lalu kita akan melihat apa yang akan mencemari air sungai di situ gitu ya. Jadi misalnya dia berkaitan dengan zat warna, pabrik yang menggunakan zat warna, pewarnanya itu apa? Nah, kita bisa lihat kalau itu metilen blue ya, metilen blue, maka kita lakukan analisis kandungan metilen blue pada berbagai situasi ya. Situasi ketika pabrik sedang aktif, situasi ketika pabrik tidak aktif tentunya akan berbeda, misalnya seperti itu. Datanya apa yang akan dikumpulkan? Ya, data tentang kandungan metilen blue. Bagaimana cara menentukannya? Nah, itu semuanya pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab dengan metode pengambilan datanya. Ya, selain sampling untuk pengambilan datanya dari sampel yang kita ambil. Samplingnya harus betul, baru kemudian kita akan bisa dapatkan data yang benar setelah kita membuat rancangan pengambilan datanya itu seperti apa prosedurnya ya. Nah ini nanti setiap orang mencoba untuk sekali lagi topik penelitian apa, kemudian tujuannya apa, dan kemudian data yang akan dikumpulkannya itu apa. Belum sampai pengolahan datanya, sampai dengan rancangan untuk pengumpulan datanya itu ya. Ini tugas. Oke, nah di sini ada contoh dari research kuantitatif. Saya kira tadi sudah banyak saya berikan contoh research kuantitatif yang akan dilakukan di kimia, jadi terkait dengan itu. Ini untuk yang jenis lainnya, contohnya ada di sini, bisa saudara lihat sendiri. Ya. Oke, sekali lagi metode research-nya eksperimen yang kita lakukan, kemudian bagaimana menggunakan metode tadi, atau kita akan lihat
cara-cara yang akan dilakukan tadi dengan rancangan percobaannya seperti apa ya. Nah, ini adalah satu contoh saja di mana kita akan melakukan eksperimen untuk menentukan atau di sini control or manipulate an independent variable to measure its effect on dependent variable. Ada variabel yang kita buat variabel tetap, ada variabel yang maksudnya variabel yang bergantung pada kondisi yang lain. Independent variable itu adalah variabel yang tidak bergantung pada yang lain ya. Nah, di sini contoh ini untuk melihat bagaimana kecenderungan untuk menunda-nunda pekerjaan ya, menunda-nunda belajar atau menunda-nunda menyelesaikan tugas dari mahasiswa ya. Kemudian dari situ kita akan lihat intervensi apa yang diperlukan agar mahasiswa itu tidak menunda-nunda pekerjaannya atau kebiasaan menunda-nunda itu berkurang ya, dan pada kelompok-kelompok tertentu itu akan diperhatikan, akan dilihat apakah intervensi yang dilakukan itu berhasil atau tidak, begitu kira-kira gambarannya ya. Ini adalah eksperimen, jadi yang diperoleh nanti adalah datanya data kuantitatif ya. Ya, berikutnya mengenai analisis data kuantitatif. Begitu kita mengumpulkan data kuantitatif ya, maka yang harus kita lakukan berikutnya adalah memprosesnya atau mengolahnya gitu, sehingga data tadi dapat dianalisis ya. Hasil pengolahan data tadi menunjukkan atau dapat memberikan kesimpulan apa begitu ya. Nah, itu harus dilakukan pengolahan data. Nah, untuk data yang banyak yang kita ingin lihat signifikansinya atau validitasnya dan sebagainya, kita bisa lakukan analisis statistik. Ya, secara statistik kita lakukan pengolahan dan kemudian dari situ kita bisa mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang kita buat pada saat kita menentukan tujuan, maksud dan tujuan research ini. Kemudian kita membuat pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab dengan pelaksanaan research atau pelaksanaan penelitiannya. Ya, oke, itu. Kemudian di sini ada statistik yang deskriptif, ada yang kita sebut statistik yang inferensial. Ya, nah kita mungkin akan pakai data yang terkait, kita akan olah data, dan data tadi adalah data kuantitatif yang terkait dengan sekali lagi eksperimen yang akan dilakukan. Itu bisa bermacam-macam, dan untuk analitik biasanya analitik biokimia itu memerlukan data statistik ya. Organik jarang menggunakan data statistik ya. Ya, oke, di sini satu contoh saja tentang statistik deskriptif dan statistik inferensial. Ini ada dua hipotesis atau kita buat satu hipotesis yang terkait dengan mahasiswa tingkat pertama dalam kaitannya dengan sifatnya yang suka menunda-nunda atau kita sebut sebagai procrastinate yang ini sekali lagi kita jumpai sangat banyak dialami oleh para mahasiswa itu ya. Lalu kita ingin tahu di dalam hal ini seberapa besar sifat prokrastinasinya itu, sifat suka menunda-nundanya itu seberapa besar dengan menggunakan rating atau menggunakan tingkatan-tingkatan sampai dengan
misalnya 7 tingkat ya, tingkat 1, 2, 3 dan seterusnya yang terkait dengan yang sangat procrastinate, yang sangat suka menunda-nunda itu mempunyai nilai yang katakanlah 7 begitu, sangat. Kemudian yang sedikit sekali atau jarang menunda-nunda itu nilainya 1 misalnya, seperti itu ya. Lalu dari data yang ada dikumpulkan, kemudian dicari secara statistik rata-ratanya seperti apa, min-nya ya. Kemudian mode-nya juga di sini most frequent rating of procrastination dari kelompok-kelompok itu. Dan kemudian dari situ kesimpulan apa yang bisa kita dapatkan ya. Kalau untuk yang inferential statistik menggunakan uji T ya, uji T. Nah, untuk ini sekali lagi untuk statistik itu sebetulnya kita harus belajar khusus ya, belajar khusus tentang statistik. Ketika saudara memerlukan data pengolahan data statistik, maka saudara harus belajar tentang statistik. Itu penting sekali ya. Jadi menggunakan data statistik tadi, mengolahnya itu perlu dipelajari. Kalau dulu saya wajib belajar statistik itu di tingkat 2 atau tingkat 3 begitu ya, dengan maksud supaya ketika kita sudah melakukan eksperimen, kemudian data statistik yang kita punya itu bisa kita olah ya. Kita olah dengan penuh pemahaman yang penuh ya, jadi pemahaman yang tepat begitu tentang penggunaan statistik dan pengolahannya. Ya, di dalam hal ini sekali lagi maaf. Ya, saudara juga dapat menguji reliability dan validity tadi ya, dari data yang diambil. Kemudian dari sini kita bisa lihat apakah data tadi konsisten atau juga metode yang kita pakai itu akurat ya. Kalau ternyata tidak konsisten dan juga tidak akurat, maka ada sesuatu yang harus kita ubah gitu ya, yang harus kita koreksi kembali. Itu gunanya statistik ya. Kalau di biologi itu statistik sangat diperlukan. Ya, sekali lagi tentang reliability dan validity ya. Oke, apakah suatu metode itu bagus atau tidak, itu bisa kita lihat dari keduanya. Reliability refers to the consistency of a measure, ya. Suatu pengukuran itu menghasilkan suatu hasil yang sama apa tidak gitu ya. Itu menunjukkan bahwa pengukuran tadi pengukuran yang sudah benar atau belum gitu ya. Validity refers to the accuracy of a measure. Dalam ini kita bisa lihat apa yang kita lakukan, kita ukur ketepatannya seperti apa ya. Oke, dari eksperimen yang dilakukan sekali lagi kita harus perhatikan lagi apakah eksperimen yang kita lakukan tadi sudah baik atau belum, metodenya sudah cocok atau belum. Nah, ini kita lihat kedua hal tersebut ya. Ini juga dialami oleh para peneliti 2018 ya, mahasiswa 2018. Dari eksperimen yang dilakukan itu ada cara pengambilan data yang ternyata keliru gitu ya. Ketahuannya keliru dari mana? Hasilnya kok tidak reliable gitu ya. Terus diubah pengambilan datanya, artinya data apa saja yang perlu diambil, eksperimennya ini desainnya diubah dan kemudian ternyata hasilnya bagus ya. Jadi hasil koreksi yang dilakukan setelah eksperimen yang pertama itu hasil eksperimen pertama menunjukkan ada hal-hal yang harus diubah dan ternyata dari situ kita bisa mendapatkan bahwa eksperimennya bisa dilanjutkan dengan menggunakan eksperimen atau
rancangan percobaan yang sudah diperbaiki, gitu ya. Jadi tidak usah takut ketika pertama melakukan ada hal-hal yang tidak tepat, ada hal-hal yang kurang baik, tidak masalah. Asal kita mau mengevaluasinya, dievaluasi, hasil evaluasinya seperti apa, lalu kita punya ide untuk melakukan perubahan, di mana perubahannya itu dituliskan semuanya dengan baik, maka kita akan bisa lihat bahwa rancangan yang baru itu akan mendapatkan hasil yang lebih baik, gitu ya, harapannya seperti itu. Oke, jadi ini tadi apa kegunaan dari research kuantitatif yang di sini kita bisa lihat. Kekuatan dari pendekatan kuantitatif ini adalah pertama masalah replikasi atau keboleh-ulangannya. Ya, untuk research kuantitatif kita bisa melakukan pengulangan-pengulangan yang pada akhirnya itu menunjukkan bahwa metode yang kita pakai adalah satu metode yang mempunyai keboleh-ulangan yang tinggi, ya. Jadi ketika dilakukan lagi itu hasilnya mirip, ya, hasilnya mendekati apa yang sudah dilakukan sebelumnya, gitu. Hal kedua, dapat dilakukan pengukuran secara langsung, ya, dapat dilakukan pengukuran secara langsung karena data yang diperoleh adalah data kuantitatif, data berupa angka-angka, sehingga dengan demikian kita bisa lakukan pembandingan, ya, secara langsung tentang hasil-hasil eksperimennya. Lalu yang berikutnya, sampelnya ini bisa dalam jumlah besar. Data from large samples can be processed and analyzed using reliable and consistent procedures through quantitative data analysis. Jadi kalau datanya banyak, maka kita bisa melakukan satu pemrosesan data yang menggunakan statistik misalnya, sehingga dengan demikian untuk eksperimen yang datanya sangat banyak tidak jadi masalah untuk pendekatan kuantitatif ini, ya. Oke, yang berikutnya juga kita bisa mendapatkan eksperimen kuantitatif ini dapat digunakan untuk menguji suatu hipotesis yang kita buat di awal penelitian. Ada ini istilahnya kelemahannya di mana gitu. Kalau tadi kekuatannya, maka sekarang ada kelemahannya, ya, kekurangannya di mana gitu. Pertama, superficiality. Ini artinya eksperimennya bisa jadi bersifat superficial, di permukaan saja, ya, tidak sampai mendalam. Kemudian fokusnya itu sempit, ya, fokusnya sempit. Kemudian bisa jadi ada bias itu jadi sesuatu yang bias begitu, ya, yang bias itu artinya dia tidak tajam begitu, tidak tajam gitu, ya. Kemudian yang berikutnya mungkin bisa jadi juga konteksnya jadi kurang tepat begitu, ya, bisa jadi. Ini tentu bukan eksperimen yang kita pakai di lab. Ya, di lab juga bisa jadi, tetapi untuk eksperimen kimia mungkin yang berikut ini yaitu kemungkinan hanya di permukaan saja atau sangat-sangat superficial, sangat tidak mendalam begitu, ya, bisa jadi seperti itu. Tidak jadi masalah. Ini kekurangan ada selalu, dari kelebihan yang ada tentu ada kekurangannya juga, ya. Oke, nah, hypothesis testing is a formal procedure for investigating our ideas about what using statistic, ya. Ini menguji hipotesis, ini adalah satu prosedur yang formal untuk mendapatkan, ya, bagaimana ide-ide yang kita punya menggunakan cara statistik, ya.
kalau kita memprediksikan sesuatu, kemudian yang berikutnya apa yang kita lakukan yaitu melakukan eksperimen dan kemudian menentukan apakah ada hubungan satu variabel dengan variabel lainnya, dan kemudian berikutnya apakah hipotesis yang kita buat itu tepat atau tidak gitu ya. Nah itu yang kita yang bisa saya sampaikan untuk pagi ini. Saya tadi berikan satu teks lagi itu untuk memberikan gambaran saja tentang bagaimana pengumpulan data untuk eksperimen yang lainnya. Yang kita tuju pada kuliah pagi ini atau yang saya jelaskan tadi terkait dengan bidang kimia. Nah, sekarang adalah kesempatan untuk tanya jawab terkait dengan apa yang kita bicarakan hari ini, pengumpulan data, mungkin juga untuk menentukan tujuan penelitian dan sebagainya. Silakan sebelum nanti Anda membuat proposal penelitian, tentu yang sudah harus tergambarkan itu hal-hal apa saja yang akan diteliti. Nah, untuk itu tentu masalah pengumpulan data dan juga samplingnya ya, samplingnya itu sudah kita bahas juga. Silakan kalau ada pertanyaan diajukan langsung saja, kita coba diskusikan. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Putu Mahendra tentang siapa yang akan mendapatkan bidang penelitian apa, di bawah bimbingan siapa, barangkali sudah ada pembimbingnya siapa. Nah, nanti coba topiknya itu kira-kira seperti apa, judulnya bagaimana, silahkan dicoba untuk dilengkapi seperti yang tadi saya inginkan jadi tugas itu. Jadi topiknya apa, kemudian di situ saudara menentukan apa yang akan menjadi tujuan percobaan atau tujuan penelitiannya ya. Maksud dan tujuannya itu jelas gitu. Kemudian dari situ bagaimana rancangan percobaannya. Nah, ini akan menentukan apakah proposal yang saudara buat nanti akan menjadi proposal yang baik atau tidak ya, atau belum. Kalau belum baik ya kita akan lihat, kita perbaiki gitu. Sama-sama kita perbaiki ya. Jadi kami akan memeriksanya. Kemudian ini nanti harus diperbaiki kurang apanya gitu ya. Nah, untuk itu sekali lagi ya, Mulyadi, silakan. Maaf Bu, sebelumnya memotong penjelasan Ibu. Saya masih agak bingung di bagian pengumpulan data Bu. Misalnya kita ingin melakukan sintesis senyawa tertentu gitu Bu, atau kayak misalnya logam tertentu gitu yang ingin kita dapatkan dari ekstrak apa gitu Bu. Nah, kita ingin memastikan misalnya apakah benar itu senyawa yang kita inginkan atau bukan gitu. Nah, kita menggunakan instrumen, apakah itu termasuk metode pengumpulan datanya Bu? Ya, betul. Karena untuk mengetahui misalnya saja eksperimen tadi kan kita akan mengekstrak logam ya. Nah, logam itu benar atau tidak sesuai dengan yang kita inginkan atau yang kita harapkan, maka kita harus melakukan pengujian. Nah, pengujiannya itu bisa dengan instrumen. Instrumennya apa misalnya? AAS misalnya begitu ya. Apalagi yang bisa kita gunakan? AAS atau FTIR. Ya, UV-Vis FTIR. Oke, UV-Vis FTIR itu baru akan bisa digunakan, katakanlah UV-Vis. UV-Vis itu prinsipnya kita melihat apa atau mengamati apa? Mengamati keberadaan ikatan rangkap atau pasangan elektron bebas barangkali ya, yang dapat menyebabkan apa? Senyawa itu menyerap cahaya pada panjang gelombang UV atau visible ya, atau
panjang gelombang warna. Nah, untuk itu maka logamnya harus diapakan? Dikomplekskan, betul nggak? Betul, Bu. Ya, kalau sudah dalam keadaan sebagai kompleks, maka dia akan bisa diperiksa dengan UV vis. Misalnya, oh dia ternyata memberikan serapan di panjang gelombang sekian. Nah, kesimpulan tadi harus kita data kita dapat, kemudian kita bandingkan dengan data yang sudah diperoleh para peneliti sebelumnya, ya. Bisa di dalam jurnal yang kita pakai sebagai acuan, atau kalau tidak ya mungkin di data yang ada di dalam dalam buku yang berisi data fisik dan kimia, ya. Itu ada di situ macam-macam senyawa yang kemudian di situ akan dapat saudara baca tentang ya tadi misalnya serapan panjang gelombangnya itu pada panjang gelombang berapa serapan terjadi, terus apakah terjadi fluoresensi atau tidak dan sebagainya, gitu ya. Mungkin itu yang bisa dilakukan dengan UV. IR itu untuk melihat apa? Ini kasusnya tadi logam, ya, kasusnya logam. Jadi kalau secara mengatakan menggunakan IR itu bagaimana menggunakan untuk memperoleh kesimpulan tentang Gugus fungsi, Bu. gugus fungsi. Oke, gugus fungsi. Oke, gugus fungsi IR, ya. Nah, gugus fungsi dengan logam kaitannya apa? Apakah logamnya kemudian membentuk senyawa kalau kita ekstraksi logam? Ya. Nah, itu kita perhatikan gitu. Kita perhatikan alat atau instrumen yang kita gunakan itu sesuai dengan data yang kita inginkan gitu ya. Kalau kita inginkan katakanlah kita bisa mengekstraksi logam. Logamnya apa misalnya? Coba kita ambil contoh realnya aja. Mulyadi memperkirakan logamnya apa? Contoh. Ya, Mulyadi masih ada? Masih, Bu. Misalnya kalau perak, Bu. Perak, Ag. Oke. Nah, Ag, bagaimana kita bisa menentukan bahwa itu adalah Ag? Kita berhasil mengekstraksi logam, lalu kita ingin tahu apakah dia Ag atau bukan. Apa yang paling cepat bisa kita gunakan untuk menentukan bahwa itu Ag atau bukan? Pakai AAS kan? Tahu prinsip kerjanya AAS? Ya, Atomic Absorption Spectra. Nah, itu kalau dia cocok dengan ya kita pakai Ag tentunya untuk pembandingnya. Kemudian kita lihat di situ serapannya sama. Ya, dari hasil AAS itu kita bisa katakan bahwa itu logam yang kita harapkan. Tapi kalau ternyata dia bukan Ag, lalu kita ingin cari dia logam apa, kita bisa larutkan logam yang kita hasilkan dalam ekstraksi itu sehingga dia menjadi suatu larutan logam atau menjadi senyawanya gitu, menjadi satu kompleks tertentu misalnya, lalu kita periksa dengan apa? Ya, salah satunya tadi dengan UV vis misalnya. Kalau kita komplekskan, maka kita dapatkan sinyal kompleksnya, bisa mungkin dengan UV vis atau pakai apa? Nah, kita bisa melihat instrumen apa yang kita pakai untuk mendapatkan data itu sesuai dengan apa yang kita ingin periksa, gitu ya. Saudara kenal namanya Raman ya, IR, dan itu ada Raman yang kita pakai untuk melihat apa. Nah, ini spektroskopi Raman digunakan untuk apa? Bagi mereka yang bekerja dengan katakanlah tadi bidangnya anorganik atau fisik, perhatikan
spektroskopi apa yang bisa Anda gunakan. Kemudian juga apa yang akan Anda peroleh pada penggunaan spektroskopi itu, ya. Maksud saya data apa yang akan Anda dapatkan di situ untuk menyimpulkan hasil eksperimen yang saudara lakukan, gitu ya. Mulyadi, masih ada pertanyaan? Kira-kira gambarannya seperti itu ya. Kalau itu tadi berkaitan dengan logam. Jadi sekali lagi dalam pengumpulan data tadi kita menggunakan alat. Ada kalanya kita menggunakan alat, ya pada umumnya menggunakan alat sih ya. Kalau di kimia itu alat tadi alat spektroskopi bisa, alat penentu titik leleh juga bisa, misalnya untuk mereka yang melakukan sintesis organik misalnya. Organik kemudian mendapatkan kristal. Nah, kalau mendapatkan kristal, pertama kita sudah lihat ada kristalnya. Kristalnya itu bisa dilihat dengan mikroskop bentuknya itu apa. Kemudian yang kedua, kristalnya bisa kita tentukan titik lelehnya. Lalu yang ketiga, kita bisa gunakan instrumen IR ya. IR itu untuk menentukan keberadaan gugus fungsi di kristal tadi. Ada gugus fungsi apa saja. Setelah itu bisa dilakukan eksperimen berikutnya menggunakan instrumen. Instrumennya apa? NMR. Untuk mendapatkan data apa? Data tentang ikatan-ikatan yang ada di situ dan kemudian akhirnya kita bisa mendapatkan struktur senyawa organik tersebut. Lalu ingin tahu lebih jauh lagi, MS, mass spec, spektroskopi massa itu instrumennya akan bisa kita gunakan untuk mendapatkan data massa molar dari senyawa tersebut. Nah, tentang tekniknya bagaimana? MS itu tekniknya ada macam-macam. Nah, dari situ kita bisa mendapatkan datanya kemudian kita olah, kita mendapatkan kesimpulan massa molarnya berapa, gitu ya. Itu jadi data dari kristal tadi kita udah dapat dengan berbagai macam instrumen yang kita pakai. Dan ada lagi, kalau itu kristalnya ternyata kristal tunggal ya, itu bisa digunakan X-ray, apa namanya, difraksi sinar X untuk ini ya, untuk molekul yang kita dapat dalam bentuk kristal tadi, sehingga struktur ruangnya juga dapat kita peroleh. Jadi lengkap, makin lengkap gitu. Kalau mau tahu tentang ini rotasi optiknya, apakah senyawa ini termasuk senyawa yang mempunyai aktivitas optik yang kita sebut senyawa optis aktif atau tidak, kita bisa menggunakan instrumennya apa? Instrumennya apa? Penentuan ini namanya apa? Ayo, menentukan adanya rotasi optik. Ya, ada instrumennya yang kita gunakan untuk itu. Apakah rotasi optiknya positif, negatif, atau dia tidak mempunyai rotasi optik. Kalau tidak mempunyai rotasi optik berarti senyawa itu tidak optis aktif. Apa nama alatnya? Nah, itu ya. Jadi seperti itu. Oke. Menjawab? Terjawab apa yang mulia ditanyakan? Sudah terjawab, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama. Oke, yang lain masih ada kesempatan. Ya, Wahyu, mangga. Baik Bu, izin bertanya Bu. Mungkin pertanyaan Wahyu simpel ya Bu ya. Tadi kan Bu kan sempat mengatakan bahwa ketika kita melakukan pengumpulan data, kita tuh harus melakukan backup data ya Bu ya. Nah, backup data itu maksudnya tuh kita melakukan salinan data atau kita melakukan pengulangan melakukan pendataan Bu? Oh enggak, backup data tuh gini. Jadi data itu misalnya data spektroskopi, itu kan ada
data yang dibaca dari instrumennya itu kita bisa baca di layar gitu ya, di layar. Nah, backup datanya itu ada dalam bentuk soft copy-nya, istilahnya soft copy ya. Jadi ada data elektroniknya, sehingga ketika kita akan melakukan print out, akan mencetak data itu, kita bisa gunakan data yang sudah di backup di alat tersebut. Alat ini kan biasanya terhubung dengan komputer kan. Nah, di komputer itu harus ada backup datanya sehingga kita tidak kehilangan ketika kita mencatat, tulis begitu, kemudian kita satu saat itu kita lupa, datanya di mana lagi ya, kemarin tuh ada yang saya tidak yakin. Nah, kembali ke data yang tersimpan di alat tadi, di komputer ya, di komputer. Nah, itu backup datanya. NMR juga begitu, ada soft copy-nya. Nah, soft copy-nya nanti bisa diolah dari soft copy tersebut, misalnya mau mencari integrasinya, mau mencari apalagi ya, berapa nilai namanya geseran kimia, berapa nilai C-nya, tetapan couplingnya dan sebagainya. Dengan backup data elektronik tadi, maka kita bisa melakukan pengolahan lebih lanjut gitu. Nah, ini harus dibiasakan karena seringkali kita abai gitu, terus ya sudah catat gitu, tapi tidak ada backup data. Demikian pula dengan misalnya pakai alat yang namanya HPLC gitu ya. HPLC itu kan kemudian kita bisa lihat di situ ada puncak-puncak, namanya puncak-puncak kromatogram ya. Ada kromatogramnya. Nah, kromatogramnya itu disimpan edisi elektroniknya gitu ya. Jadi filenya itu ada. Kemudian backup lainnya adalah dalam bentuk cetak. Jadi data tercetak di situ apa saja, yaitu pada saat kita melakukan pencetakan itu termasuk di dalamnya ada data tentang alat yang digunakan, spesifikasinya apa, kemudian pelarut yang digunakan apa, itu harus kita isi semuanya. Pelarut yang kita gunakan apa, metodenya apa. Kalau reverse phase misalnya kita tulis di situ. Lalu yang berikutnya pelarut yang digunakan komposisinya seperti apa, kemudian apakah komposisinya itu konstan ataukah komposisinya itu berubah sesuai dengan waktu. Nah, itu backup yang dimaksud. Bisa dipahami, Wahyu? Bisa Bu, paham Bu. Terima kasih Bu. Ya. Jadi jangan lupa ya, kalau ketika menggunakan instrumen-instrumen di mana kita bisa melakukan backup data elektronik ya, tolong itu dibuat data elektroniknya dan itu disimpan di file, apakah itu nanti di USB atau di hard disk yang Anda punya gitu ya, eksternal hard disk, ya silahkan, itu tekniknya bisa macam-macam. Ya, sekali lagi jangan sampai hilang sehingga kita bisa melakukan pengolahan data itu jika diinginkan ada hal-hal yang lebih detail diharapkan dari data yang sudah kita punyai. Oke. Ada lagi? Nah, saya berharap di sini semuanya bisa memahami apa yang akan dilakukan pada eksperimen yang akan Anda kerjakan. Nah, sebenarnya tugas akhir ini adalah suatu latihan untuk melakukan penelitian, mulai merancang di awal sampai dengan pelaksanaan dan kemudian membuat kesimpulan dari semua eksperimennya, melaporkannya dalam bentuk tulisan dalam skripsi ya. Jadi itu tujuannya. Tentang kualifikasinya sampai setinggi mana tergantung dari eksperimen yang dilakukan, pekerjaan saudara seberapa teliti, kemudian nanti juga keberuntungan saudara juga. Jadi tidak usah khawatir, masing-masing akan melakukan sesuai dengan kapasitasnya, dan sekali lagi kualifikasinya akan ditentukan oleh seberapa baik saudara melakukan eksperimen atau penelitian ini ya.
dan seberapa baik kerjasama dengan pembimbing juga. Oke, kalau sudah tidak ada, saya kembalikan kepada Pak Putu atau Pak Awan, silakan. Ya, terima kasih Bu Ciptati atas penyampaian materi pada pagi ini dan juga diskusinya. Dan tadi Bu Ciptati juga menyinggung masalah pembimbingan ya. Nanti untuk adik-adik mungkin tadi saya sudah sampaikan juga Ibu ke beberapa mahasiswa untuk diteruskan ke teman-temannya. Jadi tadi malam sudah diinfokan juga ke grup dosen Ibu terkait dengan list mahasiswa yang akan dibimbing. Dan tadi dosen-dosen menyatakan bahwa siap membantu, tapi mungkin untuk proposal yang dikerjakan dalam metodologi penelitian ini akan balik ke dosennya Bu. Misalkan ada dosen yang iya ini coba dulu digunakan sebagai latihan menulis, ada juga yang mungkin nanti dosen sudah langsung saja diteruskan untuk penelitian seperti itu. Jadi untuk adik-adik mahasiswa mungkin nanti jangan langsung kesannya ini kan saya udah buat proposal, ini langsung jadi topik PA. Ya jangan, ini kan mesti diskusi juga dengan pembimbing ya, bagaimana pembimbingnya setuju atau tidak seperti itu. Ya, jadi, dan dari awal sudah dari awal sudah kita sampaikan kan bahwa ini adalah suatu proses berlatih untuk mendapatkan kemampuan untuk menulis proposal, bahwa nanti kemudian ada perubahan-perubahan di sana sini itu akan bergantung kepada pembimbing dan juga mungkin situasi yang ada ya. Ya, benar Ibu. Seperti itu. Jadi pada adik mahasiswa diharapkan diskusi dengan pembimbing itu intens ya, jangan nanti waktu perlu aja baru diskusi, nanti kalau udah selesai hilang gitu, jangan seperti itu ya. Jadi tiap minggu atau tiap 2 minggu itu ada progres seperti itu, jadi saling ada kabar seperti itu. Ya, mungkin ini sudah lewat juga jam perkuliahannya, kita akhiri untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan selamat siang semuanya. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Bu.